Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima warta sukacita dari Tuhan pada hari ini, Sabtu 16 Mei 2020. Bacaan pertama, pembacaan dari Kisah Para Rasul bab 16 ayat 1-10. Sekali peristiwa, Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Paulus mau supaya Timotius itu menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Paulus dan Silas melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 15 ayat 18-21. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, sebab aku telah memilih kamu dari dunia, maka dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena nama-Ku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus Aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Harian Katolik, Sabtu 16 Mei 2020. Hidup sebagai minoritas memang tidak mudah. Kita harus pandai membawa diri, melihat situasi dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Membicarakan agama di Indonesia tampaknya masih mengandung resiko yang sangat besar. Sensitivitas penganut agama masih besar. Tersinggung sedikit bisa marah, merasa dihina. Lalu terjadi pembakaran atau perang saudara. Orang dengan mudah dikucilkan. Dan inilah tantangan kita sebagai orang beriman. Meski kita lebih minoritas di tengah mayoritas. Sabda Yesus hari ini telah mengingatkan kita, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku." Sabda Yesus hari ini bukan untuk menakut-nakuti, namun untuk mengajak kita agar tetap waspada dan sadar
akan lingkungan kita. Kita dipanggil sebagai garam, meski sedikit namun terasa asin, dan menjadi terang yang menyinari kegelapan. Tugas perutusan membangun kerajaan Allah di dunia ini tidak berhenti pada zaman para rasul. Kerajaan Allah perlu dihadirkan ke dalam dunia sampai kekal. Hal ini tentu saja menjadi tugas yang berat bagi kita, menjadi tantangan dan juga penuh rintangan yang tentunya akan kita hadapi. Apakah kita masih berani mengakui Yesus Kristus dan mengikuti jejaknya, ataukah kita akan lari meninggalkannya? Marilah kita maju terus dalam membangun kerajaan Allah di dunia. Ya Tuhan Allah kami, sumber segala kebenaran, ajarilah kami umat-Mu untuk selalu berusaha memperjuangkan kebenaran yang Engkau contohkan kepada kami. Janganlah biarkan kami selalu patah semangat dalam memperjuangkan kebenaran itu. Amin.